Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ismul maqsuru huwasmun mu'rabun. Dia adalah isim mu'rab. Jadi isim maqsur ini adalah isim mu'rab. Dia bukan isim mabni. Akhiruhu alifun thabitatun, yang akhirnya berupa alif thabitah, yaitu alif yang menetap pada kalimat tersebut. Sawaun aku tibat bisuratil alifi kal asa, sama saja apakah ditulis dengan bentuk alif seperti asa, am kutibat bisuratil ya ka Musa, atau ditulis dengan bentuk ya seperti Musa. Jadi kalau pada Musa ini akhirnya berupa alif tetapi ditulis dalam bentuk ya. Kemudian pada asa ini akhirnya alif ditulis dalam bentuk alif. Nah, keduanya sama saja, ini disebut isim maksur. Ada yang menamai ini alif mamdudah, ini alif maksurah. Tapi kalau secara kalimat dua-duanya ini disebut isim maksur. Wala takunu alifu asliyatan abadan wa innama takunu munqalibatan au mazidatan. Dan tidaklah alifnya itu berupa alif asliyatan abadan selama-lamanya. Jadi tidak mesti alifnya ini alif asli, ya. Alif asli tidak mesti. Ya, wa innama takunu munqalibatan, ya. Terkadang, ya, alifnya itu merupakan alif yang menggantikan. Nah, nanti bisa menggantikan wawu, bisa juga menggantikan ya. Au mazidatan, atau bahkan alifnya itu alif zaidah, alif tambahan. Jadi alif pada isim maksur tidak mesti dia merupakan alif asli, ya. Tetapi kadang-kadang juga dia alif yang menggantikan wawu atau ya, atau bahkan alif zaidah. Nanti zaidah itu untuk apa fungsinya? Nah, nanti dibahas. Wal munqalibatu imma an wawin kal asa, adapun yang menggantikan ada kalanya menggantikan dari wawu seperti asa. Wa imma munqalibatan an yain, ya. Wa imma munqalibatun an yain, dan ada juga menggantikan huruf ya. Jadi alifnya itu ada kalanya menggantikan wawu, ya, ada kalanya menggantikan ya. Kal fata fa innaka taqulu fi tasniyatihima aswani wa fatayani. Jadi aso ini dia alif yang menggantikan wawu. Ya, dari mana kita tahu? Ya, ketika bentuknya musanna maka aswan, ya, aswan. Nah, ini menunjukkan bahwa alif di sini ini aslinya wawu. Ya, aswan. Kemudian fata ini juga ada alif maksurah. Ini dia menggantikan huruf asalnya, huruf aslinya yaitu ya. Dari mana kita tahu? Ketika bentuk musanna maka fatayan. Nah, ini menunjukkan bahwa alif di sini aslinya ya, sehingga pada musannanya fatayan. Karena pada musanna ini akan kembali ke huruf asalnya. Ini yang menggantikan, ya, menggantikan wawu atau menggantikan ya. Nih, menggantikan. Sekarang mazidah. Wal mazidatu imma an tuzada lit ta'nits ka hubla wa atsya wa zikra, ya. Dan yang menjadi alif tambahan, ya, kalau alifnya itu alif tambahan, dia itu antuzada lit ta'nits. Kadang dia ditambah itu untuk menunjukkan muannats. Ya, ditambah karena untuk menunjukkan muannats, ini fungsinya. Jadi fungsi penambahan alif itu karena ingin memuannaskan kalimat tersebut. Seperti hubla, atsya, zikra. Ini ada alif maksurah, tapi alif maksurah ini bukan asli. Dia tambahan. Ya, karena untuk memuannaskan kalimat ini. Fa innaha minal habali wal atashi wa zikri. Jadi hubla itu dari habal. Ya, atsya dari atash, ya, mudzakarnya ini. Kemudian ketika ini jadi muannas ditambahkan alif, ya, alif maksurah yang fungsinya ini untuk memuannaskan kalimat tersebut. Zikra, ya, zikra ini juga dari az-zikr, dari az-zikru. Nah, ditambahkan alif maksurah untuk memuannaskan. Nah, itu ketika alifnya alif tambahan, jadi fungsinya untuk memuannaskan. Yang kedua, wa imma an tuzada lil ilhaq. Nah, kadang juga, ya, dia ditambahkan itu untuk memulhakan, ya, untuk memulhakan kalimat tersebut
dengan kalimat yang lain seperti arto. Arto ini sejenis tanaman ya. Sejenis tanaman seperti anggur lah. Zifro, zifro tulang yang ada di belakang telinga. Zifro. Al-ula mulhaqatun bi Ja'far ya. Arto ini dia dimulhakan dengan Ja'far. Wal ukhra dan yang lain maksudnya zifro mulhaqatun bi dirham. Jadi zifro ini dimulhak dengan dirham. Ya, jadi fungsi di sini ini bukan menunjukkan muannats ya. Bukan menunjukkan muannats tetapi untuk dimulhakan kepada Ja'far dan dirham. Ini berdasarkan kitab ini. Jami'ud Durusil Arabiyah. Wa tusamma hadhil alifu al-alif al-maqsurata ya. Dan dinamailah alif-alif ini yang di atas dijelaskan ini dengan nama alif maksurah. Jadi Musa ini alif maksurah dan semuanya ini disebut alif maksurah. Nah, alif maksurah ini wahyatur sambi suratil ya. Dia ditulis ya, ditulis dengan bentuk ya. Ingkanat robiatan fasoida kalau ada 4 huruf atau lebih. Jadi kalau kalimatnya terdiri dari 4 huruf atau lebih, maka alif maksurah tersebut ditulis dengan bentuk ya. Bushra ini 4 ya, rubai. Mustafa 5 khumasi. Mustashfa 6 sudasi. Ya, 4, 5, 6 itu ya 4 huruf atau lebih. Maka ya, alif maksurahnya ditulis dengan bentuk ya. Kaidah ya. Jadi kalau ada kalimat yang ada alif maksurah ya, apakah kita menulis dengan bentuk ya atau dengan alif, maka dilihat. Kalau dia 4 huruf atau lebih, maka dia ditulis dengan bentuk ya. Au kanat tsalisatan asluhal ya, atau 3 huruf ya, kalimat tersebut 3 huruf tetapi aslinya ya. Ya, kal fata wal huda wan nada. Nah, ini fata 3 huruf tetapi aslinya ini ya. Ya, aslinya ya. Fata ya. Ya, al fata ya, fata ya. Fatayun. Ini aslinya ya, maka ditulis dengan bentuk ya alifnya. Huda, nada. Nah, ini juga aslinya ya. Jadi 3 huruf tetapi aslinya ya, maka dia juga ditulis dengan bentuk ya. Ini yang pertama ya, dengan ditulis dalam bentuk ya. Watur sambi suratil alifi, dan ditulis dengan bentuk alif ingkanat salisatan asluhal waw. Kalau ya kalimat tersebut terdiri dari 3 huruf ya, aslinya waw ya. 3 huruf kalau aslinya ya ditulis dalam bentuk ya, seperti hudan, nada dan seterusnya nih. Tapi kalau 3 huruf aslinya waw maka ditulis dengan bentuk alif ya. Kal asa wal wala war riba. Ini aslinya waw. Asa ini aslinya waw. Ya. Maka dia ditulis dengan bentuk alif. Ya. Oke, itu ya. Itu kaidahnya. Wa idza nuwinal maksuru, ya kalau isim maksur ini ditanwin, huzifat alifu lafzon, maka dimahzufkan alifnya secara lafaz. Ya, wasabatat khotan, dan tetap ditulis secara khot. Jadi kalau isim maksur ditanwin, ya isim maksur ditanwin, maka secara lafaz itu alifnya tidak disertakan. Ya, secara lafaz. Tetapi secara penulisan, secara khot itu tetap ditulis. Seperti kun fatan. Fatan ini isim maksur dan dia ditanwin, maka dalam pengucapan ini tak ada alif. Fatan tak ada alif ya, fatan. Nah, tetapi dalam penulisan ini tetap ada. Kun fatan yad'u ila hudan ya, hudan juga sama, ini ditanwin, isim maksur yang ditanwin ya, karena tidak menggunakan alif lam ya, tidak menggunakan alif lam maka dia bertanwin. Nah, dia secara lafaz itu tidak ada alif. Hudan tidak ada alifnya sama sekali. Hu dal, nah tanwin itu nun sukun. Hudan tak ada alif di situ. Tetapi di dalam penulisan ini tetap disertakan alif. Oke, begitu. Beda nanti dengan isim manqus. Ini isim maksur. Wal maksur ala nawaini,
Qiyasiyun was sama'iyun. Nah, isim maksur ini ada dua jenis. Nah, ini penting nih. Ada isim maksur qiyasi, berarti kalau disebut qiyasi itu bisa dikiaskan kepada kalimat-kalimat yang lain yang sama ya, wazannya dengan yang akan kita bahas ini. Kalau sama'i itu tidak. Nah, itu dihafal ya, karena tidak bisa dikiaskan dengan bentuk-bentuk yang lain. Jadi isim maksur ada dua, ada qiyasi, ada sama'i. Nah, apa itu qiyasi? Alisun maksuru qiyasiyu yakunu fi asyarati anwa'in minal asma'il mu'talatil akhiri wahiyya. Jadi isim maksur qiyasi ini terdapat di 10 jenis dari isim yang akhirnya mu'tal. Nah, jadi ada 10 jenis. Nah, 10 jenis ini bisa dikiaskan kepada kalimat-kalimat yang lain yang sama wazannya dengan salah satu dari 10 ya, jenis ini. Kayak yang pertama, al-awwalu. Nah, berarti ada 10 nih ya, sampai sini nanti. Yang pertama, masdarul fi'li al-lazimi alladzi ala wazni fa'ila fa inna waznahu fa'alun. Yang pertama masdar, ya. Masdar dari fi'il lazim. Ingat ya, masdar dari fi'il lazim. Nah, yang fi'il lazimnya itu menggunakan wazan fa'ila. Fi'il lazim kan ada yang fa'ula seperti hasuna. Nah, ini fi'il lazim yang menggunakan fa'ila. Maka masdarnya itu isim maksur sama'i. Apa masdarnya? Fa'alun ya, fa inna waznahu fa'alun ya. Jadi fa'alun ini adalah masdar dari fi'il lazim fa'ila ya. Contoh jawiya ya, jawiya fa'ila. Maka masdar jawiya ini adalah jawan. Nah, isim maksur. Nah, berarti setiap kalimat ya yang merupakan fi'il lazim wazan fa'ila ya, wazan fa'ila, maka ya, kalau kalimat tersebut mu'tal akhir ya, maka masdarnya fa'alun. Nah, masdarnya berupa isim maksur jawan. Jawiya jawan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua bisa juga masdar fi'alun ya. Nah, fi'alun. Tapi tetap dari wazan fa'ila. Jadi fa'ila ini punya masdar fa'alun, punya juga masdar fi'alun. Ya. Contohnya rodiya ridon ya. Fi'alun ridon. Ghaniya ginan, ginan fi'alun. Jadi yang berwarna biru ini contoh isim maksur. Jawan, ridon, ghinan. Berarti setiap isim yang akhirnya huruf ilat ya, isim nih mu'tal akhir yang merupakan wazan fa'ila, maka masdarnya bisa fa'alun, bisa fi'alun. Seperti jawiya, jawan ya, rodiya, ridon, ghaniya, ginan. Itu yang pertama. Jadi bukan terbatas di jawan, ridwan atau ghinan, tetapi bisa ke kalimat-kalimat lain yang sejenis. Ini yang dimaksud dengan qiyas, bisa dikiaskan. Asan yang kedua, makan ala wazni fi'alun mimma huwa jam'u fi'lah ya. Yaitu ya, sesuatu yang menggunakan wazan fi'alun. Yang mana wazan fi'alun ini merupakan jama dari fi'lah. Jadi fi'alun yang merupakan jama dari fi'lah. Kalau bukan jama dari fi'lah enggak. Ini fi'alun yang jamaknya dari fi'lah. Seperti miron ya. Miron, hilan. Miron dan hilan ini adalah jama dari miryah. Miron jama dari miryah. Ya. Hilan jama dari hilyah. Ya. Miryah itu syak, bisa syak ya. Ragu. Nah, kalau hilyah itu bisa perhiasan ya, hilyah. Nah, jadi miron dan hilan ini adalah jamak. Wazannya fi'alun dan jamak ini dari fi'lah, miryah, hilyah. Kalau bukan jamak dari fi'lah, ini tidak termasuk ya, tidak termasuk ke yang ini ya. Nah, jadi setiap ada jamak ya menggunakan wazan fi'alun dan dia merupakan jamak dari fi'lah, maka ya dia isim maksur ya, kalau isim tersebut mu'tal ya.
Oke, berikutnya as-salisu yang ketiga, makana ala wazni fu'alun, yang menggunakan wazan fu'al, sesuatu yang menggunakan wazan fu'alun. Kalau tadi fi'alun, ini fu'alun, mimma huwa jam'u fu'lah, yang mana merupakan jama fu'lah. Jadi fu'alun jama dari fu'lah. Nih, kalau ada fu'alun jama dari fu'lah, maka dia juga isim maksur seperti uron. Ya, uron, mudan, duman. Nah, uron ini wazan fu'alun. Mudan juga sama, duman juga sama. Nah, uron itu adalah jama dari urwah. Fu'lah nanti kan? Urwah. Mudan jama dari mudyah. Duman jama dari dumyah. Mudyah ini golok ya, sikin. Nah, ini bentuk mufradnya, kemudian jamaknya fu'alun. Oke, berikutnya ar-rabi'u yang keempat, maka ala wazni fa'alun, ya, yaitu sesuatu yang menggunakan wazan fa'alun. Fa'alun min asma'il ajnasi, dari isim-isim jenis, allati tadullu ala jam'iyati, yang menunjukkan jamak. Jadi isim jenis yang menunjukkan jamak. Idza tajarradat minata, jika dia sepi dari ta, tidak menggunakan ta, ya. Jadi jamak, ya, yang menunjukkan jamak dan tidak menggunakan ta. Wa 'alal wihdah, dan menunjukkan satu, idza lahiqatha ata, jika disertai ta. Mithlu hasoh. Hasoh ini adalah mufrad, ya, satu dia. Nah, jamaknya hason, ya. Nah, hason ini adalah jamak dan ini isim maksur. Jadi kalau ada jamak, ya, ada jamak, dia tidak menggunakan ta, lalu pada mufradnya menggunakan ta, nah, maka jamaknya itu termasuk isim maksur. Hason, ya. Qotoh jadi koton, ya, koton, ya. Koton ini adalah jamak, hason juga jamak. Nah, ini bisa dikiaskan kepada yang lain, ya, bisa dikiaskan kepada yang lain. Berikutnya al-khamisu ismul maf'ul, dia adalah isim maf'ul alladzi madhihi ala ghairi salasati ahrufin. Ala ghairi salasati ahrufin. Isim maf'ul yang fi'il madinya selain 3 huruf. Seperti mu'ta. Nah, mu'ta ini berarti dari a'ta. Nah, rubai. Ini isim maf'ul dari fi'il madi rubai selain 3 huruf kan. Mustafa. Nah, ini juga isim maf'ul dari istofa, ya, berarti 5, ya, khumasi. Mustashfa, istashfa. Nah, ini sudasi. Jadi isim maf'ul yang dari fi'il madi selain 3 huruf, maka dia juga menggunakan bentuk isim maksur. Berikutnya asadisu waznu maf'alun, ya, wazan maf'al. Jadi wazan maf'alun madlulan bihi ala masdar, yang menunjukkan atas masdar, ya, masdar mim berarti, ya. Au zaman au makan, atau isim zaman isim makan, ya. Seperti mahya, ya, mahya ini adalah wazan maf'alun, menunjukkan bisa masdar, ya, masdar mim, bisa juga menunjukkan isim zaman atau isim makan. Makta, marko, ini juga sama, ya, pokoknya dia wazan maf'alun. As-sabi'u yang ke-7 mif'alun, ya, mif'alun. Nah, mif'alun madlulan bihi ala alatin, yang menunjukkan dengannya itu kepada apa? Kepada isim alat, seperti al-mikwa, al-mihda, al-mirma. Nah, ini menggunakan wazan mif'alun, kemudian menunjuk pada isim alat, maka dia juga bentuknya isim maksur, mikwa, mihda, mirma. Tapi ingat, ya, ini isim-isim yang mu'tal akhir. Ini isim mu'tal akhir. Kalau ada wazan mif'alun tapi dia bukan mu'tal akhir, ya tidak dibentuk isim maksur, ya. Midrob misalkan, ya, dia bukan dari isim mu'tal, bukan. Berikutnya as-saminu yang ke-8
waznu af'al, ya. Yang menggunakan wazan af'alu sifatan litafdil yang merupakan sifat dari jenis isim tafdil, ya. Jadi af'al ini kan bisa bentuk sifat kan, karena dia termasuk isim sifat. Dia juga menjadi isim maksur. Seperti adna, al-adna ini wazannya af'alu. Al-aqsa ini juga sama, wazannya af'alu. Auli ghairi tafdil, atau bukan untuk tafdil, ya, tapi tetap menggunakan wazan af'alu. Ya, dia digunakan bukan untuk tafdil, bukan untuk menunjukkan sifat lebih dari yang lain. Kalau tafdil kan seperti Zaidun akramu minka aban, nah itu menunjukkan lebih dari yang lain. Kalau ini bukan litafdil, tetapi untuk sifat saja, seperti al-ahwa, al-a'ma. Nah, ini ahwa, a'ma. Ini sifat tetapi bukan sifat litafdil, bukan. Nah, ini juga sama isim maksur seperti ini, ya. Berikutnya at-tasi'u yang ke-9, muannats af'alu litafdil minasahil akhir au mu'talah au mu'talihi, ya. Muannats, ya, muannasnya kalimat yang menggunakan wazan af'al litafdil, ya. Seperti al-husna, al-fudla. Ini adalah muannas dari bentuk kalimat yang menggunakan wazan af'alu, ya. Kenapa? Karena husna ini adalah mu'annas dari al-ahsanu. Ahsanu ini adalah wazan af'alu. Jadi mu'annas dari af'alu, ya, berarti mu'annas dari ahsanu ini bentuknya isim maksur, yaitu husna, ya. Afdalu, al-fudla. Nah, ini isim maksur, ya. Jadi isim maksur mu'annas dari kalimat yang menggunakan wazan af'alu. Dunya quswa, ya, ini juga mu'annas. Dunya quswa ini mu'annas dari apa? Dari sesuatu yang menggunakan wazan af'alu, yaitu adna, aqsa. Adna ini af'alu, aqsa ini af'alu. Nah, tetapi adna di sini bukan menunjukkan mu'annas, ini muzakkar juga. Adna, aqsa ini muzakkar. Nah, muannasnya apa? Dunya, ya. Aqsa muannasnya apa? Quswa. Ya, begitu, ya. Makanya tadi ada yang tujuannya memuannaskan, ada yang tidak, ya, seperti ini, ya. Ya, quswa, ya, dunya quswa. Ini untuk memuannaskan, ya, apa ini yang memuannaskan. Oke, kemudian yang al-ashir yang ke-10, al-jam'u, dia adalah jamak. Jamak dari mana? Jamak min muannas af'al, ya. Af'al ini kan muzakkar, dia punya bentuk muannasnya. Nah, muannasnya itu punya jamak. Nah, jamaknya harus menggunakan isim maksur. Seperti duna qusa, ya. Duna qusa ini adalah jamak. Jamak dari mana? Jamak dari muannasnya af'alu. Duna itu adalah jamak dunya. Nah, dunya adalah muannas dari adna. Nah, ini, ya, jamak dari muannas af'alu. Berarti duna ini jamak dari muannasnya adna, ya. Bukan jamak dari adna, tapi jamak dari muannasnya adna, yaitu dunya. Berarti duna ini jamak dari dunya. Qusa ini jamak dari quswa. Quswa adalah bentuk muannas dari aqsa. Nah, ini yang disebutkan jamak dari muannas af'alu, bukan dari af'alu. Nah, ini yang ke-10. Maka dia ditulis dalam bentuk isim maksur. Ad-duna ini isim maksur. Al-qusa ini maksur, dan ini mu'rab, ya. Jadi isim maksur ini mu'rab, ya. Ismun mu'rabun, bukan isim mabni. Nah, itulah ke-10, ya, ke-10 isim maksur qiyasi. Apa maksud qiyasi? Ini dia bisa dikiaskan kepada kalimat-kalimat lain yang tidak dicontohkan di sini. Nah, kalau dia menggunakan wazan ini, ya, aturan-aturan ini, maka dia bisa menggunakan isim maksur, ya. Jadi isim maksur, gitu, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah samai. Ada juga yang samai. Kalau ini tidak ada rumusnya, ini hanya dihafal. Al-ismul maksur samai yakunu fi ghairi hadzal mawadi' al-asyarah, ya.
isim maksur sama itu terjadi di selain tempat-tempat 10 ini yang sudah dijelaskan. Jadi selain ke 10 ini nanti masuknya ke isim maksur sama'i. Mimma warada maksuron, yang ada kemudian dipandang sebagai isim maksur, fayuhfaz, maka dia dihafal. Ini dihafal. Wala yuqasu alaihi, tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan. Ini dihafal. Karena terbatas, ya tidak banyak juga, seperti al-fata, al-hija, wasara, as-sana, al-huda, warroha, ya. Fata, hija, saro, sana, huda, roha. Nah, ini dia termasuk sama'i, itu dihafal saja. Tidak masuk ke dalam penjelasan-penjelasan yang ada di sini. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang isim maksur. Lumayan panjang, silakan kalau ada yang belum paham tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibahas secara detail juga isim mamdud. Nah, akan dibahas ya. Isim mamdud, kemudian isim manqus juga akan dibahas ya. Tadinya mau dibahas tiga-tiganya, cuma kayaknya kepanjangan. Jadi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dicerna. Kalau ada salah mohon maaf ya, salah ucap, salah tulis, mohon maaf sekali lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.